Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali lagi di Renungan Jumat 16 Juli 2021 dengan tema Allah yang hidup. Terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 31. Saya akan baca ayat ke-24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Bapak Ibu, sesuatu dikatakan hidup bila mampu bergerak, tetap ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sebaliknya, sesuatu dikatakan tidak hidup bila tidak bergerak, mati dan tidak dapat melakukan apa-apa. Inilah yang menjadi keresahan Paulus ketika melihat begitu banyaknya patung-patung berhala di kota Athena. Patung-patung berhala itu menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah di kota itu bukanlah Allah yang hidup. Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup. Ia tidak dapat kita batasi dalam wujud materi apapun. Namun kita dapat mengenalinya melalui apapun. Dengan kata lain, kita dapat mengenali Allah yang Maha Kuasa melalui hasil karyanya, seperti melalui keindahan alam semesta. Tetapi alam semesta itu bukanlah Allah. Kita juga dapat merasakan cinta kasih Allah yang tanpa pamrih melalui kasih sayang kedua orang tua kita. Tetapi kedua orang tua kita bukanlah Allah. Kesalahan kita adalah ketika kita membatasi Allah hanya pada keadaan-keadaan tertentu. Sebagai contoh, kita menganggap Allah memberkati kita ketika kita sukses, sehat, dan bahagia. Sementara saat kita gagal, sakit, dan berduka, hal itu kita anggap sebagai tanda bahwa Allah tidak memberkati hidup kita. Pemahaman itu tidaklah benar. Mengapa? Beriman kepada Allah yang hidup berarti kita meyakini bahwa Allah pun memberkati kita ketika kita gagal, sakit, dan berduka. Ia merangkul kita ketika kita gagal. Ia menopang kita ketika kita sakit. Dan Ia mengusap air mata ketika kita berduka. Untuk refleksi hari ini, beriman kepada Allah yang hidup berarti bersedia menghayati karya Allah yang terpancar melalui berbagai peristiwa kehidupan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, kami bisa bangun dari tempat tidur, bisa merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tetap beriman, tetap berpegang teguh pada Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkatilah aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan walaupun dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Berikan kami kesehatan juga ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.